ini kemenangan yang layak dan kemenangan yang bisa membantu Liverpool agak ya pelan-pelan lah untuk bisa membangkitkan kepercayaan diri mereka bahwa mereka masih bisa bersaing paling tidak mengambil tiket lolos ke Liga Champions musim depan. Pekan depan Liverpool akan ketemu Spurs, Nah, itu dia. ya kan? Ya Spurs mungkin nggak keren-keren amat gitu ya. Iya, cuman Kemarin juga kalah 3-0 dibantai Nottingham Forest, tapi iya. Spurs kalau ketemu tim besar ya bisa jadi ganti kulit gitu, bisa beda mainnya gitu. Ya terutama ketemu Liverpool ya Bang DJ. Itu dia. Lu bayangin semua orang nyari poin dari Wolves musim ini. Wolves belum menang. Iya, parah Wolves Gila kalau udah. kemarin hampir bawa pulang dari Emirates Stadium kan. Even 1 poinnya. Buset, itu kan akan menjadi sesuatu hal yang akan disesali di kemudian hari kalau sampai Arsenal nggak juara. Untuk Tapi gue fans jujur Arsenal. musim ini gue pengen Arsenal juara. Sama Bang DJ, mereka Kok udah sama sih, lu kan fans Chelsea. Lu nggak boleh, lu tuh satu kota nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu kalau MUI bisa keluar haram lu kayak Haram gitu. gua ya? Iya, lu nggak boleh kayak gitu. Oh enggak, maksudnya secara head to head ya apa namanya? Secara objektif ya gue Iya. mengakui lah emang dia apa namanya? Apaan mainnya bleek begitu 2 pertandingan terakhir, masa lu Chelsea yang nggak usah dibenerin, masih bisa dikejar sebenarnya. Ketika kalah kami menghilang, dan tapi ketika menang kami kembali di halftime break kali ini bersama gue Dave Refli, kembali berdua bersama Bang DJ. Ketika kalah kami menghilang. Ini ya di Liga Champions Liga ya? Champions. Oh Bang iya, DJ. iya. Sampai jebol plafon gue kemarin. Inter kalah lagi sama Liverpool ya. Iya. Tapi udah lewat lah. Udah lewat. Karena di akhir pekan Serie A Inter Milan udah naik lagi ke puncak deh. Karena kemenangan 2-1 menghadapi Genoa. Itu memastikan Lautaro Martinez mengkudeta Milan dan Napoli. Karena dalam 2 pertandingan yang mereka rival lakukan, AC Milan nggak menang kan, seri 2-2 sama Sassuolo. Ya kan? Dan Napoli kalah sama Udinese 1-0. Udinese itu juga yang ngalahin Inter pertama kali musim ini di Serie A. Jadi kemenangan yang memastikan Inter Milan berhak menjadi Kapolista. Jadi Kapolista tuh so far 4 tim itu tuh. Iya. Roma, Napoli, AC Milan, Inter gitu ya. Iya. Nah, kita ngobrol ini Senin siang, AS Roma belum main. Juventus agak lebih aman ke nomor 5 karena dia menang lawan Bologna gitu. Bologna yang biasanya tampil oke, kemarin harus main 10 orang lawan Juventus dan akhirnya kalah. Iya. 0-1. Itu sedikit highlight dari Serie A. Itu dari Serie A. Kalau dari La Liga juga Barcelona, Real Madrid dua-dua menang. Madrid akhirnya kembali menang ya. Setelah sekian lama nggak menang di Liga lah. Di Liga juga, di Liga Champions setengah pekan kemarin kan kalah sama Manchester City. Iya. Ya menang lawan Levante kalau nggak salah 2-0. Tapi kemenangan itu hanya ya membuat jaraknya tetap nggak jauh. Karena masih selisih 4 poin kalau nggak salah dengan Barcelona yang juga berhasil meraih kemenangan di jornada terakhir ya. Iya. Kalau di Bundesliga setelah Union Berlin yang berhasil membuat Bayern Munich kehilangan poin, di Spieltag yang terakhir Munchen bahkan hampir kalah. Jadi penalti Harry Kane di jelang laga berakhir itu membuat Bayern Munchen selamat karena seri 2-2 dengan tamunya Mainz gitu. Jadi Mainz belum kalah, Bayern Munchen belum kalah. Cukup ramai tuh lawannya Mainz ya benar. Ya, belum kalah. Sampai hari ini masih Arsenal yang baru bisa ngalahin Munchen ya. Bayern Munchen di di musim inilah di mungkin. musim ini. Iya. Dan itu akan membuat kita masuk ke Premier League, Bang ya kan? Tadi kalau lu bilang Inter bisa kembali ke mana? Kapolista, Chelsea juga kembali ke top 4 Bang DJ. Beda ya, Kapolista tuh di pucuk ya. Kalau masih nomor 4 itu belum di puncak. Iya. Belum dingin, masih sejuk itu. Sejuk tapi nggak dingin, belum dingin kayak gitu. Jadi tolong jangan disama-samain gitu. Enggak, maksudnya. Iya. Tadi kan dari. Tapi Chelsea membuka pekan ke-15 ya? 16 ya? 16. Oh iya. Membuka pekan ke-16 dengan kemenangan 2-0 menghadapi Everton ya. Dan ya satu hal kalau buat gua di laga pembuka pekan itu Cole Palmer ya menjadi highlight buat gue pribadi, yaitu mengapa
Chelsea sebenarnya sangat memerlukan pemain ini dalam kondisi yang fit, yang bugar, yang dalam kondisi terbaiknya. Iya. Karena sebagai pemain yang punya naluri menyerang, barangkali Cole Palmer adalah salah satu pemain Chelsea yang bisa membuat assist, bisa membuat gol, pergerakan dengan ataupun tanpa bolanya juga cukup baik. Dan itu kemarin menurut gue Cole Palmer belum fit banget loh. Masih biasa banget. Tapi dengan Pedro Neto dia bisa main bagus. Fernandes juga yang menjadi jangkar juga tetap bermain baik gitu ya. Itu membuat gue melihat bahwa Chelsea kalau Cole Palmer dalam kondisi yang terbaik, rasanya ya sesuatu banget ini The Blues. Kalau menurut gue ya. Selain mungkin yang menarik adalah bagaimana Malo Gusto main juga jadi bintang ya, karena dengan 1 gol dan 1 assist-nya gitu. Tapi kalau di match pembuka Chelsea Everton kemarin kelihatan banget bahwa skuad ini berusaha untuk mendapatkan ritme bermain mereka lagi. Kalau gue lihat Bang DJ, karena Enzo Maresca sudah bilang ini 12 hari dan mereka menjalani 5 match. Itu berat banget Bang DJ. Berat gitu, ya? Berat banget. Rata-rata gitu. Berarti 2 hari per pertandingan. Iya. Dan ditambah kan perjalanan away ke Atlanta kemarin, terus juga away ke Leeds juga kan kemarin, ke Ellen Road juga, itu yang membuat ya mungkin bisa aku bilang stamina para pemain ini jadi cukup kekuras gitu. Meskipun mereka adalah pemain profesional yang sebenarnya secara iya, maksudnya terjaga lah body baterainya kan. Iya. Tapi tetaplah mereka ini kan tetap still manusia juga Bang DJ. Iya. Gue pikir robot loh, bukan ya, manusia juga ya. Bukan. Tapi effort yang mereka tunjukkan melawan Everton di Stamford Bridge kemarin ya mempertahankan rekor tidak kalah Chelsea dari Everton selama 6 pertandingan terakhir, dan juga memutus rentetan baiknya Everton kemarin Bang DJ gitu. Ditarik ya Kieran Disbury Hall karena cedera, itu membuat gue cukup tenang kemarin Bang DJ, karena waktu masih ada dia, determinasi dari Everton cukup membahayakan lah untuk Chelsea. Tapi kalau dari sisanya ya udah kayaknya Everton juga susah payah dan kehilangan gue bilang bukan chemistry ya bisa dibilang chemistry, cuman link up play antara pemain dan antara pemain lainnya cukup menurun ketika keluarnya si Dewsbury Hall ini gitu kemarin. Makanya gue cukup rada tenang. Grealish juga bukan yang mengancam banget di sisi kanan. Memang dia beberapa kali si Everton ini dapat beberapa peluang, tapi Robert Sanchez gue bilang di beberapa match terakhir salah satu pemain yang paling konsisten ya Robert Sanchez gitu Bang J. Tapi kalau dari sisi Chelsea tadi, selain Robert Sanchez, Malo Gusto juga setuju. Tapi justru gue bilang Enzo Fernandes malah masih belum ada di pick atau performa terbaiknya dia Bang DJ. Banyak salah passing yang dia lakukan itu untuk lawannya Everton, dan yang lagi lawannya Everton nomor 6 loh sebelum pertandingan loh. Ya bukan Everton yang lagi mengerikan kayak match-match sebelumnya gitu. Jadi banyak bisa diantisipasi atau banyak bisa diselamatkan lah salah passing dari Enzo Fernandes. Kelihatan banget Bang DJ nggak adanya Moises Caicedo, perpaduan Enzo Fernandes sama Reece James di tengah ini baru kelihatannya justru di match ini setelah kartu merahnya lawan Arsenal kemarin gitu. Ya mereka baru mendapatkan kenyamanan mungkin ya bermain di lini tengah baru di match kemarin lawan Everton. Garnacho juga berkali-kali banyak dia dapat banyak kesempatan sebenarnya Garnacho ya. Tapi dia. Mungkin inilah pemain muda, kematangannya belum sempurna gitu ya. Tapi paling tidak memang bagaimana dia menjelajah sisi kiri, sisi kanan lawan ya berarti ya. Itu sebenarnya cukup baik dan membahayakan Everton. Banyaklah peluang yang sebenarnya kalau dia lebih tenang itu bisa bikin gol. Tapi ya buat fans Chelsea hasil kemarin sebenarnya sesuatu hal yang harus disyukuri. Pasti. Ya kan, karena rentetan bagaimana Chelsea tidak mampu menang, bahkan pulang dengan kekalahan dari Gewiss Stadium di Italia, itu sayang membuat itu. Sempat ya goyang itu pasti fans Chelsea kan. Hadapin Everton, aduh menang gak nih ya, gila. Iya. Begitu bisa unggul 2-0 ya tenang lah. Yang bikin fans Chelsea senang tuh Cole Palmer cetak gol lagi Bang DJ. Itu main datang main cetak gol pembuka lagi, dan golnya bagus gitu kan udah seneng kalau kayak gitu ya kalau dia kayak gitu ya. Gitu. Iyalah, dan ini sebenarnya kemenangan yang harusnya menumbuhkan optimisme meskipun kayaknya di tengah pekan akan ada rotasi karena Chelsea akan main ke Cardiff ya. Iya, main di Cardiff dia. Di quarter final Carabao Cup ya kan. Karena ini
menurut gue ini trofi yang paling kemungkinan besar realistis lah bagi Chelsea, diambil oleh merah Chelsea aja. ya. Hah? Iya. Meskipun ada Manchester City masih di situ. City, Arsenal masih ada. Arsenal masih di situ. Crystal Satu Palace lagi masih ada. Crystal Palace ya. Iya. Crystal Palace ya yang satu lagi ya. Sisanya Aston Villa, Nottingham Forest apa kalau aku nggak salah. Ya pokoknya perempat final lah. Perempat final. Ya tapi memang kalau di Carabao Cup kayaknya ini kesempatan buat Enzo Maresca untuk merotasi pemain ya. Kan mainnya Rabu dini hari kalau nggak salah ya. Iya. Di Carabao Cup ini ya. Nah itu dia Bang DJ, Enzo Maresca juga mengakui kesalahannya waktu ketika lawan Leeds kemarin, itu emang salah dia lah. Dari starting line up sama penerapan pendekatan pemain itu bener kan, emang salah Enzo Maresca di situ. Dan gua harap nanti lawan Cardiff, kalaupun lu mau rotasi ya lu jangan jangan bahasa gue jangan sembarangan lah Bang. Jangan sembarangan. Iya. Tapi kayaknya Garnacho masih layak lah untuk dipasang jadi ya starter. beberapa pemain inti masih Iya kan? layak dipakai, masih layak dipasang gitu. Garnacho, Pedro Neto barangkali bisa lah. Pedro Neto selalu line up gitu Bang DJ. Dan Karena dia emang mainnya bagus ya. karena emang selain Pedro Neto deserve, nggak ada pemain lain yang menjadi pesaingnya dia. Mungkin kalau musim sebelumnya kan ada Noni Madueke di situ. Iya. Sekarang bener-bener ya dia menteri sendiri. Sejauh ini menurut gua Pedro Neto adalah salah satu pemain terbaik Chelsea musim ini. Dan walaupun even nggak bagus-bagus banget, dia nggak jelek gitu. Tetap ada kontribusinya gitu. Kontribusi. Gua masih bisa menerima kalau Nggak Pedro Neto selamanya dia bikin gol, kadang bikin assist, tapi kadang juga membuat ya peluang Chelsea dimulai dari seorang Pedro Neto. Jadi layak sih sebenarnya kalau dia dimainkan lagi nanti starter menghadapi Cardiff. Iya. Harusnya ya menang lah. Harusnya menang. Kalau tersingkir ya apa boleh buat Ya, ya apa kan. boleh buat, Kadang-kadang udah, suka begitu sepak Iya. bola. Ya itu dari Chelsea, Bang Ya. DJ membuka laga sebenarnya berbarengan, match week ke-16 ini dibuka, ada Chelsea Everton sama ada Liverpool Brighton yang Ya. sama-sama skornya identik 2-0 juga 2-0. Bang DJ main Ya. di home juga mengalahkan Brighton. Gue cuma nonton di beberapa menit terakhir aja karena lebih fokus ke Chelsea dulu baru Ya. ke Liverpool. Tapi luar biasa Bang DJ inisiatif yang dilakukan sama Mohamed Salah ya, dia udah cukup paten lah, udah cukup dewasa lah, dia membuat suasana gaduh dan dia juga yang bertanggung jawab. Dia gue nggak tahu entah dipanggil entah dia yang nyamperin Arne Slot setelah match lawan Inter gitu kan. Gak sengaja ketemu kayaknya deh. Masa gak sengaja ketemu. Ya dia ngomong memperbaiki sebuah hubungan dan kemarin kembali di bangku cadangan lagi, tapi dia masuk di babak kedua menit 60 atau menit 70 gitu. Dan yang mengejutkannya Bang DJ lagi-lagi Dominic Szoboszlai, dia ditaruh di tengah, di bek kanan, dan bahkan terakhir kemarin di wing kanan Bang DJ. Ini pemain yang kalau menurut gue luar biasa, effortnya luar biasa. Dia ditaruh di mana aja sama pelatih, dia kerjain tuh kerjaan. Ya gue rasa Liverpool kemarin juga yang gue tonton ya tampil cukup baik sih lawan Brighton kemarin. Ya kalau laga menghadapi Brighton, The Seagulls sebenarnya dengan situasi Liverpool yang juga memang tidak terlalu baik gitu ya. Iya. Mereka sebenarnya memang punya kepercayaan diri lebih baik ketika mereka bisa menang 1-0 di kandang Inter Milan di Liga Champions, dan itu mungkin kebawa di laga di Anfield. Dan lepas drama Mohamed Salah yang akhirnya di bangku cadangan lagi, kemudian diberi menit bermain dan bisa membuktikan bisa memberikan kontribusi. Kalau nggak salah ada satu assist kayak gitu ya. Tapi yang jelas memang kalau gue ngelihat Hugo Ekitike lah yang menjadi bintang lapangan. Tidak hanya bagaimana dia bikin brace, tapi memang Liverpool tuh butuh Ekitike atau Isak dalam kondisi yang maksimal gitu untuk bisa menjadi pencetak gol atau membuat gol bagi Liverpool. Karena kalau dilihat dari pola mainnya sebenarnya Dev, kalau gue ngelihat tuh sebenarnya nggak ada sesuatu yang berbeda, sama aja, biasa aja. Dalam kondisi Liverpool yang sedang dalam kondisi nggak baik-baik saja ataupun menang tanda kutip menurut gue menang beruntung di kandang Inter ya, dapat penalti. Iya beruntung itu. Ya kemarin menghadapi The Seagulls juga kayak gitu. Ya untungnya ya lini pertahanan tampil tenang. Sebaliknya lini serangnya Brighton kayak gugup gagap, nggak bisa menemukan celah lah. Iya celah kayak gitu. Tapi sekali lagi ini kemenangan yang layak dan kemenangan yang bisa membantu Liverpool agak ya pelan-pelan lah untuk bisa membangkitkan kepercayaan diri mereka bahwa mereka masih bisa bersaing, paling tidak mengambil tiket lolos ke Liga Champions musim depan. Ya kan? Ya kemenangan yang membawa mereka sekarang kan juga
Poinnya sama Crystal Palace kalau nggak salah di 2. Poinnya sama dengan Crystal Palace, Iya kan? Sunderland. Sama Iya. Sunderland juga kan. Sunderland dah. Ya lumayan lah. Ya tadi kan sempat nyinggung Inter ya. Iya. Apa namanya? Kalau gue bilang di match lawan Inter kemarin ya sebenarnya lebih layak seri lah itu. Tapi emang tadi juga lu bilang Lebih layak menang Inter sebenarnya, cuma Internya juga blow on hari itu mah. iya sih gitu. Maksudnya Liverpool lebih, ya gue bilang lebih layak seri lah di situ. Tapi lawan Brighton kemarin ya ini memang kemenangan yang harus dia dapatkan juga Bang DJ. Di luar cara bermain mereka yang mungkin menurut lu masih kurang ya gitu. Tapi Kurang emang. Tapi emang ya mau nggak mau dia harus mendapatkan itu Bang DJ. Dan Iya ya. dan maksudku ya Liverpool itu kan ya musim lalu juara kan nggak terlepas dari cara bermain dia yang mungkin yang seperti yang kita bahas ini Bang DJ. Iya, enggak, kalau musim lalu kan jelas lah Liverpool mainnya bisa. Kalau strateginya Arne Slot kan selalu bilang dia cukup responsif, lawan lo pakai apa gue pakai apa. Tapi sekarang kan sebenarnya ya inilah nggak nyetel, belum nyetel lah menurut gua antara pemain baru dengan pemain lama. Tapi paling tidak mau mereka menang ugly win kayak ya kan ini kemenangan 3 poin yang harus mereka dapat. Iya. Karena sebenarnya kalau lo lihat tabel kan gimana ya, cair banget deh sampai nomor 10 11 juga masih lu bisa kadang-kadang bisa ke Bournemouth yang awal-awal di atas, mana sekarang udah di tengah ke bawah dia kan. Iya. Seperti itu. Iya, tapi tetap gua sih bilang jika ini caranya Liverpool untuk bisa meraih keuntungan bagi mereka ya ini mungkin akan dilakukan sama mereka terus Bang DJ. Ya. Karena gua ngelihat Arne Slot di press conference dia ya beberapa pemain dia ini masih muda, apalagi transfer yang didatangkan ini rata-rata masih pada muda Bang DJ. Ya. Mereka harus bisa ya lagi-lagi Arne Slot bilangnya penyesuaian. Tapi udah 16 minggu loh lu penyesuaian di beberapa match gitu. Adaptasi dan penyesuaiannya terlalu lama. Iya itu dia gitu. Tapi kalau mereka dengan dengan cara ini bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan ya kayaknya sih Bang DJ ya kayaknya bakal diterusin sama kita lihat lah Liverpool. Kita lihat. Karena sebenarnya pekan depan Liverpool akan ketemu Spurs. Nah, itu dia. Iya kan? Ya Spurs mungkin nggak keren-keren amat gitu ya. Iya, kemarin juga kalah 3-0 dibantai Nottingham Forest. Tapi Spurs kalau ketemu tim besar ya bisa jadi ganti kulit gitu, bisa beda mainnya gitu. Ya terutama ketemu Liverpool ya Bang DJ. Itu dia. Di musim lalu ya, Tottenham lumayan banyak loh cetak golnya. Betul. Ke gawangnya Liverpool. Cuman emang Liverpoolnya lagi gacor. Tapi di kondisi yang kayak gini nih. Ya itu yang mesti hati-hati. Nanti yang akan kita bahas lagi lah itu. Sayangnya Spurs kalah 3-0 sama Nottingham Forest ya pekan ini. Iya layak, memang harusnya kalah udah. Dan ya inilah maksud gue, kita kalau ngomongin Spurs selalu bagus di awal gitu. Jadi gue juga nggak ngerti lah kayak gimana. Gue heran sama lini belakangnya Spurs begitu kacau Bang. Lu Vicario kemarin ngapain itu? Makanya yang menarik ya Nottingham Forest ya. Pelan-pelan gitu. Ya, karena kalau di Eropa mereka kan cukup baik. Di Liga Eropa mereka ya belum masuk 8 besar, tapi paling enggak udah meraih 3 kemenangan atau 3 atau 4 kemenangan. Kalau di Liga kan sempat terseok-seok, sekarang pelan-pelan ya belum ke atas, tapi kan punya kepercayaan diri bagi Nottingham Forest gitu, ya kan. Itu sentikan moral yang bagus dari Shandais lah untuk para pemain. Ya udah terbukti lah, maksudnya Shandais mah untuk memotivasi pemain udah cukup terbukti lah. Makanya Nottingham Forest mungkin sekarang pelan-pelan nggak yang signifikan banget, ya itulah ciri khas dari Shandais dan juga ya profil pemain dari Nottingham Forest ya kita lihat lah. Betul. Untuk Nottingham Forest itu sendiri. Tapi yang menarik kalau aku pribadi Bang, Arsenal justru. Arsenal. Iya. Ya kemarin orang pada ngomong kan, tuh kan Bang, Arsenal. Ini fans Arsenal ngomong, gue udah bilang jangan buru-buru diomongin, kita ini sekarang jadi fansnya deg-degan kayak gitu kan. Tapi gini deh, setelah kalah 1-2 dari Aston Villa, sebenarnya banyak orang yang berharap Arsenal kepleset juga menghadapi Wolves, dan harapan itu hampir menjadi nyata. Iya benar. Iya kan? Lu bayangin sampai menit ke 80 masih gol 1-0, nggak lama 5 menit terakhir kan kebobolan jadi 1-1 90 kan? menit, iya pas menit 90. Baru 2-1. Dan yang menariknya, meskipun mereka ya itulah golnya kan gol bunuh diri semua. Pertanyaannya kemana para gol pemain? Gol di flag yang menjadi on goal lah. Iya, dihitungnya kan menjadi gol bunuh diri lawan kan. Iya. Jadi ada yang bilang gini, kalau fans Arsenal yang masih positif bilangnya, ya kan yang penting menang Bang, lu nggak mesti bikin gol. Kalau lawan yang bunuh diri kan yang penting gue menang, apa persoalannya gitu kan, 2-1. Iya. Tapi kan itu kemenangan yang sebenarnya
Ya udahlah, yang penting menang 3 poin. Iya. Wolves, lu bayangin semua orang nyari poin dari Wolves musim ini. Wolves belum menang. Iya, parah Wolves Gila, sudah. kalau kemarin hampir bawa pulang dari Emirates Stadium kan. Even 1 poinnya. Buset, itu kan akan menjadi sesuatu hal yang akan disesali di kemudian hari kalau sampai Arsenal nggak juara. Iya. Ya kalau gue sih 3 ya 2 match lah yang sangat disayangkan sama Arsenal, lawan Chelsea kemarin sama Aston Villa kemarin, Bang DJ. Yang harusnya mereka bisa mendapatkan 6 poin, dan sebenarnya lawan Wolves ini ya harusnya mereka bisa menang minimal 3 gol harusnya, Bang Bisa DJ. menang gede. Iya. Ya sama kayak apa tadi yang banyak bikin peluang, tapi ini sih sama kayak Garnacho gitu, peluangnya banyak. Sama Arsenal pun peluangnya banyak. Tapi ya peluang off target juga rata-rata peluangnya. Betul. Dari Martinelli kayak apa, dari Odegaard juga. Ya Martinelli berapa kali tuh dapat peluang. Iya. Ya dari sepak pojok gitu, tapi gagal dikonversi jadi gol. Tapi ya gitulah ya Arsenal ya. Di media sosial gue baca salah satu legenda mereka, Martin Keown gitu ya, lini pemain bertahannya itu mengingatkan agar para pemain Arsenal fokus dan punya konsentrasi yang penuh, karena laga demi laga ini ke depan kalau target lo juara, ya lu nggak boleh lagi main kayak begini. Lu main harus bisa membunuh, lu harus bisa main dengan apalagi menghadapi tim-tim yang sebenarnya notabene kalau secara kapasitas dan kapabilitas di bawah lu harusnya 3 poin dengan mudah. Nggak perlu sampai harus habis-habisan tenaga energi kayak gitu kan. Iya. Nah ini yang sebenarnya harus jadi catatan juga buat Mikel Arteta. Tapi apapun, yaitu kemenangan yang ya harusnya disyukuri lah. Iya. Karena kemenangan itu sempat membuat selisih poin mereka jadi 5 lagi. Beda kalau kemarin dia seri dan akhirnya City menang. Iya. Selisih gol mungkin ya City naik lagi ke atas, ya kan? Gitu. Jadi Tapi emang nggak, Arsenal suka gitu kali ya. Lu masih udah 3 musim lagi leading, dikejar, kebalap lagi. Ya sekarang jangan dong. Iya kan? Kasihan fans Arsenal loh. Doanya udah kencang. Makanya fans Arsenal sampai sekarang masih diem tuh. Oke, gini ya, berarti buat fans Arsenal sih sebenarnya gini aja Bang DJ. Kalau emang beneran nggak juara musim ini ya Bang DJ, udah lu terimalah semua omongan-omongan dari fans-fans tetangga gitu loh Bang DJ. Loh ya. Enggak, kalau gitu. ini yang pengen gue bilang aja untuk tapi fans gue jujur Arsenal. musim ini gue pengen Arsenal juara. Sama Bang DJ, mereka sama sih, lu kan fans Chelsea. Lu nggak boleh, lu tuh satu kota nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu kalau MUI bisa keluar haram lu kayak haram gitu. Ya? Iya, lu nggak boleh kayak gitu. Oh enggak, maksudnya secara head to ya apa namanya, secara objektif ya gue mengakui lah emang dia mainnya bleek begitu 2 pertandingan terakhir, masa lu Chelsea yang nggak usah dibenerin masih bisa dikejar sebenarnya. Ntar dulu, ya. Enggak, maksudnya dengan apa yang dimiliki Arsenal sekarang Bang DJ, harusnya mereka bisa layak, betul, iya. skuadnya lebih dalam ya kan, pemain utama sama pemain cadangan hampir nggak ada celahnya gitu kan. Iya, cuman kalau misalkan sampai nggak juara baru sisi fans gua keluar. Ya lu sebagai fans Arsenal dimanapun lu berada, terima semua omongan dari fans-fans dari City, fans MU, sampai fans hari Liverpool, ini fans fans Chelsea. Arsenal itu masih kalem-kalem baik kayak gitu kan. Cuma satu tuh yang penting gue menang bang, nggak peduli gue menangnya gol bunuh diri. Iya berarti emang mentalitas juara untuk Arsenal emang nggak ada, udah itu aja. Justru mentalitas mau lawan menang bikin gol bunuh diri ya yang penting menang, mental. Enggak, kalau mental menurut gue mau ketemu siapapun, mau cara lu main bagus atau jelek, lu bisa menang gitu. Ya. Kemarin lawan Chelsea 10 orang, lawan Aston Villa mungkin mainnya di away ya, di Villa Park juga kalah gitu. Harusnya lu bisa menangin itu, itu maksud gua. Iya. Gitu. Tapi menurut gua emang Arteta butuh ketenangan supaya ketika dia menyusun strategi, dia bisa menularkan tuh kepada para pemainnya gitu. Nggak gugup, nggak gagap, nggak grogi. Betul. Gitu. Ya Arsenal ya fansnya ya terutama nih, gua nggak. Kenapa sih fansnya, fans yang mana nih? Lu coba ngomong sama coach sebelah tuh coba. Nggak, terutama gue sih sebagai fans Chelsea mau narasinya selama beberapa musim terakhir Chelsea di bawah Arsenal nggak peduli Bang DJ, emang kondisinya juga Chelsea lagi jelek-jelek aja gitu. Maksudnya kalau Chelsea juga lagi ada di peak performance juga disapu bersih juga Arsenal atau siapa itu loh. Sesama fans London silahkan diselesaikan secara adat sana lah ya kan. Tapi yang jelas kemenangan Arsenal yang sempat selisih 5 poin akhirnya kepangkas lagi karena penampilan luar biasa Manchester City di Selhurst Park ya. Lo jadi Dev, ini sebenarnya ya musim ini Crystal Palace tuh kalah di kandang tuh menghadapi tim-tim Manchester. Sama MU dia kalah. Comeback pula. Kalah juga sama Manchester City. Dan kemarin ya menurut gua ya
yang gue senang Phil Foden bikin gol lagi, ya kan? Dan ini ya kalau dia masih konsisten seperti ini mengingatkan 3 musim lalu ya ketika Foden tuh menjadi salah satu goal getter lain gitu selain Erling Haaland gitu. Dan Erling Haaland bisa bikin brace juga kemarin. Iya, walaupun satu lewat penalti ya, Iya. tetap aja itu Penalti penting loh, Dev. Penting. Iya kan? Berapa kali lu gagal penalti? Iya, kayak kemarin Inter kan kalah lewat penalti juga ya. Kalahnya, ya kan. Tapi Ya, Manchester City ya cukup oke lah. Cukup oke, gue senang lihat Foden Bang DJ walaupun Lagi-lagi 3 gol. Lagi-lagi 3 gol. Lagi-lagi 3 gol. Oh iya, City 3 gol ya. Lagi hobi bikin golnya banyak gitu kan. Ini maksudnya Bang DJ mental juara kelihatan tuh di City. Betul. Gitu. Menang lawan Madrid, sekarang lawan Crystal Palace. Nah, lu lawan Madrid menang 2-1 diterima. Lawan lu Real Madrid, Bos, gitu. Nah, ini lawan lu sebenarnya cuma 2-1 gitu maksud gua mental tuh di situ, Bang. Sama Atalanta kalah 2-1. Nah, iya, kan emang gak ada intensi di situ. Apa yang lu lihat dari Manchester City kemarin? Oke, dilihat dari Manchester City, ya justru gue bilang Crystal Palace unlucky di sini, Bang DJ. Tidak bermain seperti biasanya. Bukan, maksudku. Bukan. Ya, dia sebenarnya serangannya banyak. Iya kan? Peluangnya lebih banyak. Banyak juga. Cuma ya itu tadi, tidak hoki seperti biasa. Tidak hoki seperti biasa. Emang hoki selama ini? Ya enggak juga sih. Maksudnya kayak kalau dia dapat keberuntungan sedikit aja, ya yang kalau dia dapat gol aja pertama itu mungkin bisa beda hasilnya. Tiang kan itu pertama. Itu betul. Iya, maksudku di situ. Sayang aja Crystal Palace nggak dapat keberuntungan sedikit aja. Mungkin kalau dapat keberuntungan sedikit yang pengen gue bilang tadi, match ini akan lebih seru, jauh lebih seru Bang DJ. Betul. Mungkin serangan-serangan golnya juga lebih banyak mungkin gitu. Terus juga mungkin mood booster untuk City-nya juga untuk bisa cetak gol lebih banyak lagi gitu Bang DJ. Tapi karena City-nya juga berhasil cetak 3 gol ya, ini lumayan telak lah gitu. Crystal Palace juga nggak yang bermain turun banget juga kalau gue lihat Bang DJ gitu. Banyak melakukan serangan juga. Mateta ya sayang banget beberapa kali kelepas, tapi duet sekarang ya Mateta sama Ismail Assar ini jadi senjata tersendiri buat Crystal Palace sih kalau gue bilang BJ. Ditambah inilah mungkin gue baru di sini yang lihat pemain tengah yang namanya siapa mana nih line up Adam Wharton ya itulah pokoknya. Adam Wharton dipanggil juga kan ke timnas. Ke timnas dipanggil juga. Itu merupakan bibit lah, ini bibit pemain tengah dari Crystal Palace untuk Inggris ya gitu, yang bermain cukup bagus juga, visinya lumayan oke Bang DJ ini si Adam Wharton ini jadi penyuplai bola untuk Mateta sama Ismail Assar. Iya. Berdua aja udah dia tuh. Kalau udah dikasih bola sama Wharton. Iya, ini itu cukup, makanya itu sebenarnya salah satu kecerdikannya Oliver Glasner lah sebagai pelatih Crystal Palace ya. Tapi ya sayangnya The Eagles kemarin harus tumbang, kalahnya juga telak 3-0 yang membuat Manchester City ya tampil pede. Dan tengah pekan kan Manchester City juga akan main di Carabao Cup di perempat final menghadapi Brentford ya. Brentford kemarin main di kandang cuma bisa imbang 1-1 dengan Leeds United. Ya itu juga ya gue nggak bikin gol, malah si Dominic Calvert-Lewin yang akhirnya ini pemain Leeds ini udah 4 pertandingan terakhir bikin gol buat Leeds United ya. Ya memang ini pemain dulu kan di Everton ya. Ya bagus lah, tapi ya modal yang bagus maksud gue ketika menghadapi Brentford nanti. Harusnya kalau Guardiola ya pun melakukan rotasi-rotasi ya Manchester City harusnya dapat 1 tiket ke semifinal di Carabao Cup. Tapi komentar Bang DJ, Sunderland Newcastle menurut lu gimana Bang DJ? Ini kan derby. Betul. Newcastle. Apa ya, tun derby apa lah gitu bahasanya ya. Tapi setelah berapa lama ya Sunderland ada di Championship Division gitu kan, ini sebenarnya salah satu yang dinanti. Yang dinanti oleh fans Sunderland maupun fans Newcastle ya. Karena mereka di area yang kurang lebih nggak jauh gitu ya. Dan kemarin laganya cukup ketat sebenarnya. Terlihat sebenarnya Newcastle juga berusaha untuk bermain baik gitu ya, bermain dengan taktis gitu ya. Sunderland-nya juga nggak mau kalah gitu kan, nggak kelihatan kayak gue nih tim baru promosi gitu kan. Nggak kelihatan Sunderland. Ya cuma ya akhirnya pembedanya cuma 1 gol bunuh diri Walter Mott itu kan. Iya kan. Itu orang katanya nggak bisa bikin gol lewat kepala, sekarang sering bikin gol kepala. Sekarang bunuh dirinya juga lewat sundulan ya. Tapi itu kesialan lah tanda kutip. Tapi ya bagi Sunderland kemenangan ini membuat mereka ya pelan-pelan gue yakin mereka punya asa lah. Gue nggak bilang mereka layak ke Eropa musim depan, tapi paling nggak Sunderland barangkali tidak akan terdegradasi. Oh iya, ya kan? Nggak beda sama Leeds United dan Burnley, ya kan?
Ya kalau lihat juga Bang DJ barangkali kalau dia meneruskan performa terbaik dia belum di tentu. Dia kan juga walaupun nggak kalah nggak menang juga, iya sih, ya kan. Artinya sebenarnya kan masih di bawah, masih ya kecuali Wolves yang gue bilang Oleh Wolves jelas sulit. kayaknya. Tapi Newcastle sendiri kan sekarang di bawahnya Sunderland kalau kita Iya. ngomong. Newcastle nomor 12 kalau nggak salah di 12 bawah iya. Spurs. Iya. Ya kan. Dan Iya. ini sekali lagi yo-yo juga. Tapi apapun itu ya Newcastle kalau nggak salah main deh di Carabao Cup ya tengah pekan Bentar. ini ya. Main nggak sih? Oh main dia lawan Fulham. Lawan Fulham ya. Ya kan ini Nottingham juga. Forest yang nggak ada. Hah? Nottingham Forest yang nggak ada. Nggak ada Nottingham Forest. Nggak ada. Ya. Tadi gue nyebut Nottingham Forest. Ya itu makanya. Jadi sebenarnya ya kekalahan ini harusnya sebenarnya membuat Eddie Howe harusnya berpikir ulang ya dan menyiapkan mungkin tim terbaik juga kayak gitu. Dan kalau laga yang terakhir yang gue tahu kan Aston Villa menang 3-2 Dev. Iya. Morgan Rogers bikin brace. Sekali lagi Unai Emery diam-diam nih ya, pelan-pelan tiba-tiba nyerusuk aja ke atas gitu ya. Dan ya bisa memberi warna lain ya ketika mereka 2 musim lalu kan juga Aston Villa atau 3 musim lalu yang mereka ke Liga Champions ya. Ya ini kelihatan sekali bahwa walaupun Oli Watkins tidak setajam dulu, tapi lini tengah. Iya yang kayak lu bilang Bang DJ pemain di around siapa Watkins itu sendiri iya itu kan? yang Buendia, Matt Ginn, Morgan Rogers, Tielemans juga kan ya, mereka di Liga Eropa juga bagus dan ya sekali lagi Dev sebenarnya tidak hanya pemain yang bagus, sekali lagi pelatih itulah yang punya kontribusi besar juga bagaimana mereka bisa menyiapkan strategi, dia paham kelebihan para pemainnya ya kan, dia ngerti kelemahan lawan, dia coba cari strategi yang baik dan implementasi walaupun laganya rumit menghadapi West Ham kemarin 2-3 ya. Iya, 3-2, 2-3. Iya kan? Tapi ya inilah kemenangan yang Ajax sehingga Arsenal hati-hati. Manchester City dan Aston Villa ini bisa ya kalau Chelsea kan masih jauh, masih beda 5 poin ternyata. Sama Aston Villa iya kan? Jauh. Gak usah mikirin Arsenal deh. Ya makanya siapa yang bilang itu? Nah kita ngobrol ini Manchester United lagi-lagi kita nggak bahas, tapi gini sedikit aja. Sedikit aja nggak boleh kayak gitu. Iya, tapi begini, ya Manchester United kalau nanti malam menang lawan Bournemouth, mereka udah di nomor 5. Nomor 5 benar. Di nomor 5. Iya. Ya sebenarnya posisi yang layak untuk sebuah klub besar seperti Manchester United. Benar, iya. Tapi kalau gua ngelihat dalam 2-3 pertandingan terakhir Manchester United, 2 pertandingan terakhir lah ya. Ya sebenarnya Bruno Fernandes ini memang menjadi pilar lah ya, menjadi jangkarnya dan ya benar. Kita tidak cuma ngomongin selalunya Dev, tapi bagaimana dia sebagai kapten, motivator dan juga sebagai implementasi pertama dari taktik yang diinginkan oleh Ruben Amorim itu menurut gua menjadi kekayaannya sebuah klub bernama Manchester United. Dan ini ya menurut gua walaupun laganya lawan Bournemouth ya nggak mudah, ya. Rumit, tapi ya kalau mereka main tampil baik, konsisten ya gue yakin MU bisa menang. Kayak kemarin mereka terakhir menang lawan siapa? Everton. Lawan Wolves. Lawan Wolves ya. 4-1. Bruno Fernandes bikin brace, 1 assist gitu kan. Ya menurut gua lagi-lagi Bruno Fernandes. Dan semua pemain kan gini, Dev. Semua kan berusaha tampil baik lah. Tidak hanya Bruno Fernandes, semua pemain, tidak hanya di Manchester United tapi semua pemain. Kenapa? Karena ya akhir musim kan Piala Dunia. Bagi mereka yang negaranya sudah memastikan, mereka juga ingin dipilih main kayak gitu. Iya. Kalau dari gue sih ngelihat MU, Mbeumo, Amad Diallo dan juga siapa backnya Mazraoui ini match terakhir dia sebelum pergi ke AFCON lah nih. MU lawan Bournemouth ini ya semoga gue sih berharap MU bisa menang lah di match ini biar nabung poin ke atas. Nanti gue nggak tahu soalnya Bang DJ ditinggal biar bisa nyalip Chelsea ya nantinya. Ditinggal Mbeumo, Amad sama Mazraoui nanti nasibnya gimana nggak tahu. Enggak, kalau gitu. Diallo sama Mazraoui sih gue biasa aja. Mbeumo ini yang menurut gue agak ini. Iya itulah. Ya. Istilah pokoknya. Tapi gini Dev, di saat kita ngobrolin sepak bola, atlet-atlet Indonesia sebenarnya sedang berjuang berlaga mengharumkan nama bangsa di ajang SEA Games ya. Pesta olahraga terbesar bangsa-bangsa Asia Tenggara. Kita ngomong Senin siang ini Indonesia sudah 40 lebih medali emas, 43 kalau nggak salah. Luar biasa. Ya targetnya kan 80 medali emas, berada di 3 besar seperti 2 tahun lalu di Kamboja. Tapi sayangnya tidak ada medali dari sepak bola, Dev. Kita belum sempat ngobrolin tim SEA Games, tapi ya apa boleh buat ya.
Kekalahan dari Filipina dan kemenangan 3-1 dari Myanmar tidak cukup untuk membuat tim ini lolos ke semifinal. 2021 kita dapat medali perunggu, 2 tahun lalu kita dapat medali emas. Ya. Tahun ini bahkan kita tidak lolos ke semifinal. Ini sebenarnya sebuah pukulan karena sebelumnya juga tim ini gagal lolos ke Piala Asia kan. Iya. Gua nggak tahu apa yang terjadi dengan tim under 22. Kalau menurut lu bagaimana, Dev? Gue selagi belum ada pelatih utama dari timnas Indonesia, mungkin gue nggak merhatiin timnas dulu, Bang DJ. Celah, nggak boleh begitu, Dev. Tetap dukung, tetap. Tetap. Cuman Tapi gue nggak masih merhatiin. Iya. Ibarat cewek cantik kalau lihat tuh. Ngeri kali kau. Iya kan? Tengok dulu tuh cewek tuh, iya kan? Tapi timnas kita tetap kita Tetap dukung. iya. Gue masih tetap menunggu Ya gue kabar itu kecewa dulu. sih, jujur gue kecewa ya. Gue kecewa, Iya. tapi ya mau gimana, kecewa juga. Makanya, at least sampai tahun depan lah. Nanti gue mau lihat Januari atau Februari announce untuk pelatih utama ada. Biar nanti Maret baru ntar kita lihat Iya. lagi bareng-bareng. Bagi Gua atlet-atlet kita yang sudah Iya. bertanding dan luar biasa ya, terutama mereka yang menyumbangkan medali perunggu, perak, bahkan medali emas, kita Luar biasa. ucapkan terima kasih. Terima kasih Tapi banget, masih benar. banyak atlet-atlet kita yang bertanding karena sampai tanggal 20 kalau nggak salah SEA Games. Iya. Dan ya walaupun kayaknya susah jadi juara umum ya Thailand gitu ya. Tapi kalau kita bisa nomor 2 di atas Vietnam tuh Wah, itu prestasi luar biasa. iyalah. Dan kita tetap dukung, kita pantau karena wartawan-wartawan Kompas juga liputan. Berangkat langsung ke Dev. Thailand Iya kan? ya. Iya. Ada Rebi loh. Oh ya, Mbak Rebi, ada Mas Kevin juga, Iya. udah berangkat juga gitu. Ada fotografer, videografer juga ya. Iya. Jadi ya sehat-sehat di sana, terus kirimkan berita-berita eksklusif buat Ya. kita di tanah air. Heeh. Dan jangan lupa baca terus Kompas ID Kompas dan ID. Harian Kompas. Harian Kompas. Kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi, tapi sebelum nutup Bang DJ, Iya. terakhir kemarin Kompas ngeluarin koran yang edisi khusus Sumatera itu keren tuh. Keren banget Keren ya. tuh. Soalnya katanya banyak yang pengen edisi itu lagi gitu. Banyak kan. yang pengen edisi itu lagi, Tapi banyak yang berlangganan juga. Bang sebenarnya DJ. di ini adalah bagaimana kita berempati. Iya betul, Ya kan? itu dia. Sekali lagi kita jangan lupa terus mendoakan kepada saudara-saudara kita yang Betul. ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Betul. Barat, terutama mereka yang kena bencana ya, terdampak bencana Ya. ya. Bagi kita yang bisa kirim doa, yang kita bisa memberikan donasi dan bantuan lainnya, Silakan. jangan segan-segan. Iya. Silakan. Semoga teman-teman kita di sana, saudara-saudara kita terhibur, dikuatkan imannya, ya bencana bisa berlalu ya, Iya. mereka bebas saja dan bisa ngobrol olahraga juga nantinya. Betul, luar biasa halftime break kali ini. Oke, Ya. segitu dulu Bang DJ. Siap. Sampai jumpa di edisi halftime break selanjutnya. Bye bye guys, thank you.